Oke, cek cek cek. Terima kasih buat teman-teman 11 DPIP SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan terkait dengan perhitungan kemarin yang mungkin karena kemarin itu banyak yang belum atau susah dan ternyata banyak yang belum paham terkait perhitungan tersebut. Sehingga di sini untuk menyingkat waktu besok agar tidak terlalu lama, saya akan melanjutkan terkait dengan perhitungan kemarin yang belum selesai maupun nanti ke beberapa perhitungan yang akan kalian kerjakan di besok hari yang berkaitan tentunya pada pekerjaan-pekerjaan setelah pembersihan yaitu dinding sampai ke pekerjaan atap seperti itu. Oke, mungkin kita langsung ke materi ya. Oke, di sini untuk pertama-tama sebelum kita masuk ke pekerjaan dinding neto, plesteran dan pekerjaan kusen yang pertama kali kita siapkan atau ya kita preparekan yaitu ada pekerjaan terkait dengan gambar kerja denah kusen. Yang pertama adalah denah kusen. Karena di sini ada detail-detail terkait dengan penempatan-penempatan pintu, terus jendela dan jalusi seperti itu. Terus di sini juga ada pekerjaan terkait gambar kerja detail pintu satu atau P1. Terus ada detail P2 atau pintu 2 seperti itu. Yang dimana tentu penempatan dari pintu-pintu ini cukup berbeda. Dimana untuk detail P1 ini akan ditempatkan di ruang-ruang utama. Ada satu, dua, tiga, dan juga empat. Terus untuk detail P2 ini itu terkhusus untuk pintu dari kamar mandi atau P2 nih di sini posisinya di sini ini P2. Terus kita juga ada detail terkait J1 dan J2 untuk sementara karena kalian melatih untuk bagaimana cara menghitung daripada kebutuhan volumenya. Di sini aku buat lebih simpel terkait jendela yang dimana untuk detail J1-nya itu hanya seperti ini, full kaca dan hanya framenya. Terus untuk detail J2 juga sama, itu hanya seperti ini, yang full dan ada hanya kaca aja. Untuk memudah kalian untuk menghitungnya. Nanti ketika kalian ingin lebih lanjut mengetahui tentang RAB itu seperti apa, kalian bisa lanjutkan kembali kayak gitu. Atau mencoba berlatih untuk volume-volume yang lebih menantang lagi seperti itu. Di sini juga ada detail jalusi. Jalusi dari P1, terus J1 dan J2. Nah, jalusi ini apa teman-teman? Jalusi ini merupakan sebuah ventilasi. Ventilasi atau bisa dibilang angin-angin. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat dari tampak depan, seperti ini. Terus ini kalau kita lihat dari tampak samping. Seperti pekerjaan tadi pagi yang berkaitan dengan detail jendela. Jadi untuk jalusi ini juga sama konsepnya. Di sini kan juga jendela kan ada detail-detailnya ya kan. Cuma bedanya kalau jalusi ini full beton. Jadi pekerjaannya itu tidak ada frame kayu. Jadi ini full beton. Kayak gitu. Atau mungkin kalau eh, frame itu full kayu. Jadi nggak di tengah-tengahnya ini nggak ada kacanya. Ini benar-benar lubang ventilasi buat angin kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman udah paham, pahami dulu bahwasanya di pekerjaan dinding neto, plesteran dan pekerjaan kusen ini, kalian akan belajar untuk menghitung terkait dengan kebutuhannya. Dan gambar-gambar kerjanya ada tiga ini yang perlu kalian pahami dan kalian prepare. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk rumus perhitungannya ini ada sedikit revisi teman-teman karena kemarin ternyata untuk perhitungannya itu cukup susah.
Dan ternyata ketika kita menghitung itu yang kita butuhkan itu nggak bukaan dalam tengahnya. Tapi nanti akan kujelaskan di perhitungan bukaan. Yang pertama, kita pahami dulu teman-teman terkait dengan rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah rumus perhitungan untuk bukaan kusen pintu itu nanti full. Fullnya itu nggak hanya daun pintunya, tapi kalian juga akan menghitung terkait kebutuhan dari frame-nya itu juga ikut di perhitungan kalian. Kayak gitu. Jadi untuk rumusnya yang kalian perlu catat ada ini. Ada terkait bukaan kusen, terus ada dinding neto, terus plesteran dan acian, panjang kusen pintu, maupun bukaan kusen jendela C1 maupun bukaan kusen jendela C2. Itu yang akan kalian hitung nanti di lembar kerja kalian nanti, dan tentunya akan sedikit update untuk pekerjaan ini, tapi kalian bisa mencatatnya mulai malam ini agar lebih cepat. Jadi besok kita bisa langsung ke pekerjaan yang lebih hard atau lebih susah, tapi kalian punya start lebih duluan kayak gitu. Bagi yang melihat videonya, gitu. Oke, jika kalian udah pahami, jangan lupa ketika kalian menghitung nanti, jika ada kebutuhan perhitungan yang di mana itu satuannya masih sentimeter atau milimeter, perlu diingat biar kalian tidak kesusahan buat mengubah ukurannya, ubah terlebih dahulu ke satuan untuk pekerjaan tersebut. Karena ini menggunakan satuannya meter semua, nanti berarti di pekerjaan kalian nanti itu tolong benar-benar dipahami untuk diubah ke satuan meter terlebih dahulu sebelum melakukan pengalian ataupun pembagian dan pekerjaan lain sebelum dimulai itu kalian ubah dulu satuannya untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan terkait dengan pekerjaan yang ada di pekerjaan neto, plesteran, dan pekerjaan kusen. Kayak gitu. Ini kira-kira nanti kalian bisa pahami terkait pekerjaan ini. Oke, kita mulai ke materi yang pertama nih. Mungkin nanti sambil kalian benar-benar pahami, aku juga akan sambil menulis terkait dengan kebutuhan dari pekerjaan ini tuh yang dihitung dari mana-mana aja. Tuh biar untuk mempermudah kalian, memberikan rangsangan kepada kalian, seperti apa sih cara mengerjakannya, seperti itu. Gitu. Oke. Jadi untuk pekerjaan terkait dengan dinding neto plesteran ini kalian kan udah mendapat terkait LKPD. Itu ada yang pertama ringkasan rumusan terkait bukaan kusen, luas bukaan. Nah, luas bukaan ini teman-teman itu nanti kalian ada tiga perhitungan, tiga jenis perhitungan. Akan tetapi totalnya ada kurang lebih itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh. Ada tujuh. Nah, dari tujuh perhitungan nanti kalian bisa dapat bukaan dari kusennya atau bukaan dari pekerjaan kusennya. Jadi itu. Kita lihat dulu di denah kusen seperti ini untuk posisi-posisinya. Habis itu dilanjut dengan perhitungan-perhitungannya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya terkait dengan pekerjaan ini tuh seperti apa dan bagaimana untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah kalian perlu pahami dulu terkait lebar, terus tinggi, jumlah unit itu dibutuhkan berapa. Yang pertama, yang perlu kalian pahami terkait gambar ini, sebentar.
Oke, ketika kalian membutuhkan lebar tinggi dari jumlah unit ini, yang perlu kalian pahami terlebih dahulu adalah nih, ini, ini atas atau ambang atas dari sebuah kusen pintu. Ini juga sama, ambang atas. Jadi, ketika kalian melakukan atau mencari kebutuhan kusen pintu, terlebih dahulu kita menghitung pintu ya teman-teman. Pertama kali adalah kalian pahami dulu. Ambang atasnya tuh berapa sih? Atau lebar dari eh, pintu itu seberapa? Kayak gitu. Nah, karena kemarin untuk penjelasan terkait dengan bukaan pintu, itu dari saya menjelaskan bahwasanya untuk bukaan itu dari sini. Di sini kan. Sini, terus ini sini, gitu kan. Nah, sebenarnya itu bukan untuk bukaan. Jadi untuk bukaan seperti yang dijelaskan dari Bu Ngaisyah, itu bukan pintu dari atas ini. Nah, jadi total dari panjang keseluruhannya. Yang pertama adalah panjangnya atau lebar, bisa dibilang lebar. Jadi yang lebarnya itu kalian menghitung dari ini, yang paling sini terus sampai sini. Hmm. Ini berapa Pak Arti? Kita lihat kalau misal di gambar kerja nanti itu seperti apa. Itu ada 6. Ini sampai sini. Terus ditambah 80 ditambah 6. Ya kan? Berarti total dari lebar pintu satu itu nanti kalian tulis lebarnya kurang lebih nanti kan ada 6, 86, 92 ya, 92. Nah, ini nanti berarti lebarnya kalian tulis di sini. Misal bukaan kusen. Yang pertama adalah P1. Nah, P1 itu lebarnya sama dengan 92. Atau kalau disadikan meter langsung, itu sama dengan 0,92. Seperti itu. Terus dikalikan, ya dikalikan tinggi dari kusennya. Tinggi dari kusen. Tinggi dari kusen kemarin juga sama. Untuk penjelasannya kan kemarin Bapak menjelaskan terkait dengan tingginya tuh ini, Mas Mbak. Kayak gini kan. Nah, ini bukaan hanya di bukaan pintunya aja. Tapi ternyata ketika kalian menghitung bukaan kusen, itu yang kalian hitung dari sini Mas Mbak. Di sini. Nih. Sama cuman perhitungan frame-nya atau kusen sininya itu ikut dihitung. Ya, ini ikut dihitung. Otomatis untuk perhitungannya itu kalian kalikan dari tingginya. Tingginya full. Dikali full. Ini dikali. Tingginya itu kurang lebih ini kan 204. 204 ditambah 6 berarti kurang lebih 210. Tapi kalau 210 ya, ini senti. 210 itu sentimeter. Tapi karena pengerjaan dari bukaan kosen ini satuannya meter, kalian perlu pahami bahwasannya kalian ubah terlebih dahulu satuannya. Atau sama dengan 210 tuh 2,1. 2,1 meter. Jadi di sini kalian ubah ke 2,1 dikali jumlah unit atau kebutuhannya itu sebanyak berapa ini? 4 buah untuk P1-nya. Jadi dikali 4. Nah, udah dapat ya Mas Mbak terkait dengan hasilnya itu berapa. Jadi kalian tinggal masukin 0,92 dikali 2,1 dikali 4. Itu buat kebutuhan bukaan kusen P1. Seperti itu.
Itu buat P1. Terus kita lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya yaitu P2 atau pintu 2. Itu sistemnya sama. Untuk P2 ya, kalian cari dulu P2. Ingat satuannya itu meter. Meter ya. Meter. Karena pekerjaan selanjutnya itu pintu masih sama, jadi kalian nggak ada kesusahan buat mengerjakannya. Yang kalian pahami adalah atasnya ambangnya ini juga sama, full. Totalnya berapa? Totalnya dari 76,6 atau di sini langsung full berapa ini? 82. 82 itu perlu kalian ingat, yaitu 82 cm ya, sentimeter. Nah, kebutuhan kalian nanti diubah ke meter. Otomatis ini nanti kebutuhannya adalah 0,82 ya. 0,82 terus dikali kebutuhan dari tingginya. Ini masih sama kiri kanan, ukurannya masih sama ya. Berarti 2,1. Nah, habis itu dikalikan dengan jumlah unitnya yang dibutuhkan itu sebanyak satu buah. Gitu. Dan nanti kalian hitung, nah ini berapa udah aku kasih clue buat buka tulisannya. Terus kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya, yaitu terkait dengan kebutuhan dari bukaan kusen, jendela maupun jalusi. Ya, ini yang pertama adalah pekerjaan terkait dengan C1. Kita tulis di sini biar lebih gampang. Ini ada C1. Ini hitungnya gimana? Terus nanti ada juga C2. Hitung-hitungnya seperti apa? Terus di sini nanti ada perhitungan sini ya, mungkin sini. Ini udah clear. Nanti kalian cari hasilnya ini terkait dengan CP1 atau detail dari perhitungan jalusi P1. Terus nanti juga ada JJ1 ya. Dan yang terakhir ini nanti ada JJ2. Wah, banyak ya. Lumayan banyak ya, ada sekitar 7 perhitungan. Cuman konsepnya tetap sama, yaitu yang kalian pakai adalah rumusnya lebar, tinggi, dan dikali dari kebutuhan jumlah unitnya. Ya itu. Jadi kalian nggak usah berfokus. Kemarin kan ngitung di sini kan banyak ada yang kecil sini, terus di sini ada yang dipotong sini, gitu kan. Tapi untuk kalian belajar nanti untuk gambarnya sedikit saya rubah agar mempermudah kalian dalam menghitungnya terlebih dahulu. Jadi kalian paham terlebih dahulu bagaimana konsepnya, kayak gitu. Oke, seperti itu. Lanjut, untuk perhitungan selanjutnya adalah kebutuhan dari C1. Sama seperti tadi, kita tinggal masukin karena katokan kalian untuk menghitung itu bisa lihat dari atas ini 70. Ini udah full ya 70. Tapi kalau kalian ingin lihat perhitungannya itu bisa dari yang paling bawah juga, itu ada 6586. 658 berapa? 64. 64 tambah 6 sama dengan 70. Jadi sama. Jadi kalian tinggal nulis saja C1-nya itu 70. Sorry. C1-nya itu adalah 0,7. Terus tinggal dikali. Kebutuhannya itu ini berapa ini? 104 ya. Kalau kita ngelihat gambarnya. 104 mungkin berapa? Ini sama tingginya sebenarnya. Dari pintu satu atau pintu 2. Oke, sebentar.
Kalian kalau misal di PPT nggak jelas, kalian bisa lihat di detail gambar pintu atau jendelanya langsung. Oke, kemarin kan di sini ada banyak ya. Di sini ada banyak, ada 632 dan sekian-sekian. Nanti ku kirim lagi file gambarnya untuk mudah. Jadi ini nanti itu langsung langsung dihitung aja. Set, ini ada sekitar berapa ini? 32 ditambah 6, 40. 40 tengahnya juga sama 40. 8, 16, 8, 16 dikali 2, 32. 40, 32, 32. 40, 32 ditambah 40. 80 ditambah 32. Berarti 114 ya? Iya ya, 114 ya. Atau mungkin kita coba kasih hitung. Sebenarnya di sini ada kalkulator sebentar. Atau saya hitungan terlebih dahulu biar kalian lebih mudah. Karena di gambar tuh sebenarnya lebih gampang. Cuman untuk melakukan hitungan sebentar. Wait, wait. Aduh, oke, ini sama ya. Jadi pindah ke sini ya layarnya. Oke, nggak apa. Nah, ini ada totalnya 108, 6 dan 6. 12 ditambah 108 berapa? Hasilnya 120. Nanti kalian tinggal tulis kebutuhannya itu 1,2 meter. 1,2 meter. Terus dikali kebutuhannya. Kebutuhannya berapa? Dua buah. Dua. Nah, sama dengan berapa? Nanti kalian hitung. Terus untuk C2 juga sama. Ini totalnya totalnya itu berapa ini? Hapus ya. 108 kali 120. 108 kali 120. Jadi ambangnya ini nggak usah dihitung. Karena ambangnya ini nanti masuk ke, oh ambang sih. Coakan ininya nanti itu masuk ke dalam tembok. Jadi ada 4 ini itu nggak usah dihitung. Kalian fokus pada perhitungan yang kusen full kusen kiri kanan atas bawah ini. Kalian nanti hitung. Terus kita lanjut ke perhitungannya. Di sini kan ada 108 dan juga 120. 108 dan juga 120. Otomatis kita bisa langsung mengerjakan teman-teman. Jadi ukurannya 108 ya yang lebarnya otomatis kalian bisa isi 1,08 dikali kebutuhannya itu 120 atau 1,2 dikali satu buah. Satu buah. Itu nanti hasilnya berapa. Terus CP1 juga sama. Kita lihat dulu di perhitungan LKPD-nya. LKPD. Kita lihat dulu di perhitungan ininya. Ini ada 90, 18. Terus ini nanti juga ada, kalian fokus yang ini ya, yang tampak dari depannya ya, dengan dari sampingnya. Karena ini kalau kita lihat dari atas ini nanti hitungnya tetap sama tembok. Jadi di sini nanti kalian lihat dari depan itu kebutuhannya berapa. Ini 1890, 18108, 1870. Ada 3 jenis. Oke, langsung kita bisa kerjakan teman-teman. Yang pertama terkait dengan perhitungan yang pertama adalah detail jalur CBP1 atau 4 buah. Ini nanti kalian tinggal em, panjangnya dulu ya. Oh, ini lebarnya dulu atau yang merah itu 0,9. Terus kalian kali 18 atau 0,18 dikali 4 itu nanti hasilnya berapa gitu. JJ1 juga sama.
Ini tadi 70 berarti 0,7 dikali 0,18 dikali 3 sama dengannya berapa? J2 juga sama, itu 1,08 kalian kali 18 atau 0,18. Jadi ini satuannya saya ubah ke meter semua agar teman-teman bisa langsung masukin angka-angkanya, nggak perlu ngubah ribet-ribet. Tapi nanti kalau kalian ingin mencoba tantangannya ya dari senti ubah dulu ke meter. Jadi nanti kalian hasil perhitungannya ini nggak langsung meter tapi senti dulu ke ubah, kalian ubah ke meter untuk hasil akhirnya kayak gitu. Oke, jadi ini buat analisis kebutuhan dari bukaan kusen kalian teman-teman. Kalian udah dapat hasil dari analisisnya dari P1, P2, C1, J2, CP1, JJ1, JJ2. Nah, setelah kalian nanti nemu nih hasilnya di sini nanti berapa, terus di sini nanti berapa, sini nanti berapa, semuanya lah, semuanya ya. Ini nanti berapa. Nah, jika kalian udah nemu hasilnya, kalian nanti tinggal jumlahkan aja. Ini ku hapus dulu, karena tentu kalau udah ke record, harusnya teman-teman udah tahu berapa. Oke, jadi untuk bukaan kusen, ya, atau misal kita tulis BK dalam satuan meter persegi, itu kalian udah dapet P1 tambah P2 tambah C1 tambah C2 tambah CC1. Oh iya, CP-nya lupa, nggak apa-apa. CP1 dan yang terakhir adalah ditambah CC2. Ditambah CC2. Nah, ya ada totalnya ini, pokoknya ini semua. Ini kalian jumlahkan semuanya. Yaitu dari hasil ininya tadi berapa dari perhitungan ini, lebar, tinggi, terus jumlah unit, kalian dapat hasilnya, kalian nanti masukin di misal data CP1, terus ini nanti CC1, ini nanti CC2, kayak gitu. Udah, kalian sudah menyelesaikan terkait dengan perhitungannya. Good. Jadi nanti kalian tinggal ngisi-ngisi lagi. Kayak gitu. Itu buat perhitungan atau analisis cara menghitung kebutuhan bukaan kusen. Gitu.